Assalamualaikum kakak-kakak semua. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang organ pernafasan pada hewan dan manusia. Kemudian penyakit-penyakit yang terdapat pada organ pernafasan manusia dan cara memelihara organ pernafasan pada manusia. Untuk prakteknya, kita akan membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Kenapa sih kita harus belajar tentang organ pernafasan manusia? Karena sebagai manusia, kita ciptaan Allah. Semakin kita mengenal dengan apa yang Allah ciptakan, insya Allah keimanan kita akan bertambah kepada Allah. Dan Allah menciptakan sedemikian rupa sistem pernafasan manusia. Semoga kita setelah belajar tentang organ pernafasan manusia ini, menjadi manusia yang lebih taat, lebih takut kepada Allah. Oke, untuk permulaan kita akan melihat video tentang organ pernafasan pada hewan. Perhatikan baik-baik ya. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang ini berada di sisi kepala ikan. Bentuknya seperti sisir. Akan tetapi, tidak semua ikan bernafas dengan insang. Ada juga ikan yang bernafas dengan paru-paru, seperti paus, lumba-lumba, dan usuk. Insang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, ada rigi-rigi insang. Rigi-rigi insang berfungsi sebagai alat penyaring air agar kotoran tidak masuk ke dalam lembaran insang. Bagian kedua adalah lembaran-lembaran insang yang berguna untuk menyerap oksigen dari dalam air. Bagian yang ketiga adalah lempung insang, berguna sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Ikan bernafas dengan cara membuka dan menutup insang. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Pada saat air melewati lembaran insang, terjadi pertukaran gas. Air yang banyak mengandung oksigen akan masuk melewati insang. Pada saat yang sama, karbon dioksida akan keluar melalui pembuluh darah barang insang. Selanjutnya, alat pernapasan cacing tanah. Cacing bernafas dengan permukaan kulitnya. Udara yang berada di sekitar cacing, yaitu berupa oksigen, akan masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan kulitnya yang lembab. Kulit yang lembab ini, selain mempermudah masuknya oksigen ke dalam tubuh, juga memudahkan keluarnya karbon dioksida yang merupakan zat sisa pernafasan. Selanjutnya, alat pernafasan burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Selain itu, burung memiliki kantong-kantong udara berdinding tipis yang disebut pundi-pundi udara. Pada saat terbang, burung menyimpan udara di dalam pundi-pundi tersebut. Pada saat burung tidak terbang, pernafasannya dilakukan dengan cara menghirup udara melalui hidung, tenggorokan, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Berikutnya adalah alat pernafasan katak. Alat pernafasan katak adalah paru-paru dan kulit. Namun, ketika masih berbentuk kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang tersebut terletak di luar tubuhnya. Setelah menjadi katak dewasa, alat pernapasan katak menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Nah, selanjutnya adalah alat pernapasan serangga. Serangga menggunakan trakea sebagai alat pernapasannya. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan tersebar ke seluruh tubuh. Pada ujung pembuluh ini terdapat lubang-lubang pernafasan yang disebut stigma. Stigma berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Jadi, pada serangga, pernafasan dimulai dengan masuknya udara melalui stigma, kemudian udara tersebut dialirkan ke seluruh tubuh oleh trakea. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya alat pernafasan hewan.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video tentang pernafasan pada hewan. Apa saja tadi yang masih diingat? Coba sebutkan. Kalau ikan bernafas dengan apa? Insang, tapi tidak semua ikan bernafas dengan insang. Ada beberapa ikan yang termasuk mamalia bernafas dengan paru-paru. Contohnya apa? Ikan paus. Kemudian apalagi tadi yang diingat? Cacing. Cacing alat pernafasannya apa? Berupa kulit. Kulit-kulit yang mengelilingi cacing tersebut adalah alat pernafasannya. Kemudian apalagi tadi? Katak. Katak itu ketika masih dalam bentuk berudu atau hidup di air, dia bernafas dengan menggunakan insang. Tapi ketika menjadi katak dewasa, bernafasnya dengan paru-paru dan kulit. Nah, yang terakhir adalah ada burung juga. Burung bernafas melalui pundi-pundi udara. Dan yang terakhir adalah serangga. Serangga bernafas dengan trachea. Seperti itu. Jadi dihafalkan baik-baik ya pernapasan masing-masing hewan yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, perhatikan juga ya. Oke. Hai, perkenalkan, nama aku Alfi. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku akan menjelaskan proses pernapasan pada manusia loh. Disimak ya. Pernapasan pada manusia adalah prosesnya gas oksigen kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana pernapasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernapasan kita memerlukan alat pernapasan. Alat-alat pernapasan ini bisa kita singkat dengan I, hidung, E, tenggorokan, paru-paru, I, hidung. Perjalanan udara masuk ke paru-paru dimulai dengan organ hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rongga nafas. T, tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum ke paru-paru. Di tenggorokan udara melewati tiga saluran yaitu faring, farinx, dan trachea. Paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang dua. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat penukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernapasan pada manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernapasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada mempunyai proses seperti begini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Karena udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan pengecilnya rongga dada. Pernapasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga proses permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Gangguan alat pernapasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia antara lain influenza, flu burung, dan TBC paru-paru. Oke, tadi adalah rangkuman dari sistem pernafasan manusia. Bagaimana
cara oksigen masuk, kemudian masuknya ke aliran apa, organ apa yang bekerja, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan pelajari juga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan paru-paru, dan di akhir kita akan belajar tentang cara-cara menjaga organ pernapasan kita. Oke, dari video yang tadi, Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, hidung. Udara masuk melalui hidung. Di hidung ini ada bulu-bulu rambut. Bulu-bulu rambut itu akan menyaring kotoran dan debu, ya. Kemudian dari hidung kita masuk tadi ya, ingat, hiteru, hidung. Kemudian yang kedua, tenggorokan. Di tenggorokan ini kita melalui 3 saluran. Ingat aja, FLT, yaitu faring, dan trakea. Di faring, kelanjutan dari hidung, kemudian masuk ke faring, kemudian masuk ke laring, selanjutnya masuk ke trakea. Nah, setelah dari trakea, sebelum masuk ke paru-paru ada percabangan 2, yaitu bronkus, ya. Di dalam bronkus ada juga namanya bronchiolus, yaitu percabangan lagi dari bronkus. Nah, di dalam bronkusnya ada alveolus. Nah, di alveolus ini akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Biasanya nanti ada soal-soal yang berhubungan dengan alveolus. Di manakah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Berarti jawabannya adalah alveolus, ya. Oke, selanjutnya itu tadi sistem pernapasan manusia. Selanjutnya tentang penyakit pada organ pernapasan manusia. Sebenarnya banyak banget penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia, tapi yang akan Ibu bahas hari ini adalah 6 penyakit. Yang pertama, emfisema. Emfisema itu ada keywordnya, yaitu pembengkakan. Paru-paru mengalami pembengkakan atau pembesaran. Isinya apa? Yaitu pembuluh darah pada paru-paru yang kemasukan udara, ya. Jadi kalau semakin lama itu akan mempengaruhi kinerja dari paru-paru tersebut. Yang kedua, asma. Nah, ini mungkin lebih banyak yang menderita asma juga, ya. Asma itu apa sih? Penyumbatan saluran pernapasan. Biasanya disebabkan oleh alergi debu, bulu, dan perubahan cuaca. Ingat, asma itu adalah penyumbatan saluran pernapasan. Kemudian yang ketiga ada kanker paru-paru. Nah, ini salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kenapa? Karena kalau sel-sel kankernya semakin lama semakin besar dan tidak terkendali, dia akan mempengaruhi kinerja dari paru-paru itu sendiri dan lama-lama bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang keempat, tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini penyakitnya disebabkan oleh bakteri. Bakterinya gimana? Bakterinya itu tumbuh di dinding-dinding alveolus berupa bintil-bintil, ya. Jadi kalau semakin lama semakin membesar, semakin meluas bintil-bintil tersebut dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati, sehingga kalau paru-parunya mati kita tidak bisa bernafas lagi dan bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya bronkitis, ya. Kalau belakangnya ada tis berarti itu infeksi. Bronkitis berarti infeksi pada bronkus. Kalau ada faringitis berarti infeksi pada faring, ya. Ingat ya, kalau bronkitis berarti infeksi pada bronkis atau bronkus. Nah, ciri-cirinya penderita akan mengalami sesak napas. Yang keenam, influenza atau flu. Nah, kalau ini biasanya sering terjadi, ya. Penyebabnya adalah virus dan bisa menyebabkan bersin-bersin, demam, dan pilek. Dan yang mungkin terakhir yang lagi ramai sekarang, penyakit yang berkenaan dengan organ pernapasan, yaitu penyakit flu yang disebabkan oleh virus corona, ya. Dan itu menyebabkan gangguan juga pada paru-paru dan bisa menyebabkan kematian. Makanya tetap dijaga kesehatannya, pakai masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Dan yang paling penting berdoa kepada Allah, ya, agar kita terlindung dari virus corona. Selanjutnya,
caranya gimana sih cara kita memelihara organ pernafasan? Karena salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah memelihara apa yang sudah Allah kasih ke kita. Nah, ini ada cara-caranya, mudah-mudahan kakak-kakak semua bisa terapkan di rumah ya. Yang pertama, menjaga sirkulasi udara dalam rumah. Jadi kalau pagi-pagi, buka jendela-jendelanya agar udara yang segar masuk ke dalam rumah. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Bisa di dalam rumah, bisa di luar rumah, pokoknya minimal bergerak ya. Kemudian yang ketiga, biasakan untuk menarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, kemudian keluarkan pelan-pelan ya. Tarik nafas, tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan. Nah, itu akan memelihara organ pernafasan kita juga. Selanjutnya, perbanyak makan sayur dan buah. Nah, ini yang terpenting juga ya. Jangan sampai setiap hari kita tidak memakan sayur dan buah. Yang kelima, tidur cukup selama 7-8 jam. Selanjutnya, menggunakan masker, apalagi lagi pandemi seperti ini. Gunakan masker, kemudian menutupnya dengan sempurna. Ya. Yang terakhir, memeriksakan kesehatan tubuh secara berkala. Apa aja sih yang menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia? Yang pertama, gangguan fisik ya. Misalnya dari lahirnya sudah ada gangguan pernafasan, berarti itu bisa mempengaruhi sampai besar juga. Contohnya, pada bayi yang terlahir dini atau prematur, maka organ pernafasannya mungkin belum sempurna. Jadi itu mempengaruhi juga. Kemudian faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan. Contohnya itu tadi ya, penyakit influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru yang sebelumnya sudah diderita. Nah, itu mungkin menyebabkan gangguan pernafasan di kemudian hari. Selanjutnya, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini contohnya lingkungan kita kotor, kemudian banyak asap kendaraan, asap rokok, dan udara yang tercemar. Makanya dijaga baik-baik lingkungan sekitar kita agar ada pohon-pohon yang bisa mendukung faktor lingkungan kita menjadi lebih baik. Sehingga kita ketika pagi hari udaranya bersih dan baik untuk kesehatan organ pernafasan kita. Oke, dari kuliah hari ini itu saja. Semoga bermanfaat pelajaran kita tentang organ pernafasan pada hewan, pada manusia, penyakitnya, dan cara menjaga organ pernafasan manusia tadi. Sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.